Baik, langsung saja di sini saya akan membahas perdagangan dalam bisnis internasional. Yang pertama ada pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Ada beberapa teori. Yang pertama yaitu teori klasik perdagangan internasional, teori kaum merkantilisme, teori keunggulan mutlak atau absolute advantage, Adam Smith, atau pandangan teori klasik menurut David Ricardo. Yang kedua yaitu teori modern perdagangan internasional, teori Heckscher-Ohlin atau HO. Teori perdagangan internasional modern dimulai ketika ekonomi Swedia yaitu Eli Heckscher 1919 dan Bertil Ohlin 1933 mengemukakan penjelasan mengenai perdagangan internasional yang belum mampu dijelaskan dalam teori keunggulan komparatif. Teori HO kemudian mencoba memberikan penjelasan mengenai penyebab terjadinya perbedaan produktivitas tersebut. Teori HO menyatakan penyebab perbedaan produktivitas karena adanya jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki atau endowment factory oleh masing-masing negara, sehingga selanjutnya menyebabkan terjadinya perbedaan harga barang yang dihasilkan. Selanjutnya yaitu kelemahan asumsi teori HO. Yang pertama ada asumsi bahwa kedua negara menggunakan teknologi yang sama dalam memproduksi adalah tidak valid. Yang kedua yaitu asumsi persaingan sempurna dalam semua fatsur produk dan faktor produksi lebih menjadi masalah. Yang ketiga yaitu asumsi tidak ada mobilitas faktor internasional. Jadi perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Dan pada dasarnya ada dua teori yang menerangkan tentang timbalnya perdagangan internasional, yaitu teori klasik dan teori modern. Menurut Adam Smith berpendapat bahwa sumber tunggal pendapatan adalah produksi, hasil tenaga kerja serta sumber daya ekonomi. Materi yang kedua yaitu manajemen sumber daya internasional. Menurut Dowling, manajemen sumber daya internasional adalah penggunaan sumber daya internasional untuk mencapai tujuan organisasi tanpa memandang batasan geografis. Selanjutnya yaitu kategori negara yang terlibat. Negara tuan rumah atau country di mana sebuah cabang dapat ditempatkan. Selanjutnya yaitu negara asal atau home country yang dimana perusahaan itu memiliki kantor pusat. Yang selanjutnya yaitu negara-negara lain yang mungkin menjadi sumber tenaga. Ada pula jenis-jenis sumber daya manusia global. Yang pertama ada ekspatriat, yang kedua ada warga dari tuan rumah, yang ketiga ada warga dari negara ketiga. Materi yang selanjutnya itu tantangan manajemen sumber daya manusia global. Hal yang menentang dari mengelola sumber daya manusia secara global adalah bahwa apa yang dapat dijalankan di sebuah negara mungkin tidak dapat dijalankan di negara lain. Pemberi kerja menghadapi banyak perbedaan politik, sosial, hukum, dan kultural antar negara dan orang di luar negeri. Oleh karena itu, manajer harus dapat mengelola sumber daya manusia yang ada dengan tepat di mana sumber daya manusia itu berada. Selanjutnya yaitu hal-hal yang mempengaruhi perbedaan MSDM antara negara. Yang pertama ada budaya, yang kedua ada pendidikan, yang ketiga ada sistem ekonomi, dan yang keempat ada sistem politik. Kesimpulan dari materi ini adalah manajemen sumber daya manusia global atau internasional adalah penggunaan sumber daya manusia internasional untuk mencapai tujuan organisasi tanpa memandang batasan geografis. MSDM internasional juga bertujuan agar perusahaan multinasional tetap dapat berjalan dan beroperasi maksimal di negara yang berbeda-beda dengan manajemen sumber daya manusia yang ada, sehingga sumber daya manusia yang dipekerjakan dapat tetap bekerja dengan maksimal karena mereka dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja mereka. MSDM internasional juga memiliki berbagai tantangan dalam pelaksanaannya, karena apa yang dapat dijalankan di sebuah negara mungkin tidak dapat dijalankan di negara lain. Pemberi kerja juga menghadapi banyak perbedaan politik, sosial, hukum, dan kultural antar negara dan orang di luar negeri. Oleh karena itu, manajer harus dapat mengelola sumber daya manusia yang ada dengan tepat di mana sumber daya manusia itu berada.